Jangan pantang menyerah, udah gitu aja sih. Udah ya. Sama Bingung juga mau ngomong apa lagi, Cok. Keselamatan nomor 1 Kak ya. Nah itu, terus gua yang ngomong itu, Cok. Oh, iya. Halo sahabat Nusantara, kembali lagi dengan saya Ilu, Saya Idham. Saya Andi. dengan konten pertama kita Imatelki Podcast. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih dengan Kak Andi seputar ATLM dan Imatelki. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Boleh nih. Kak, sejarah Imatelki terbentuk itu gimana sih? Baik Imatelki yang pertama maupun Imatelki Lampung. Jadi kalau Imatelki Sumbaksel itu kurang lebih 2015 terbentuk. Itu antara HMJ, pertama itu HMJ Poltek Tanjung Karang sama HMJ Anel Kesehatan Palembang. Jadi mereka itu saling kolaborasi membentuklah Imatelki Sumbaksel. Itu sejarahnya sih. Oh, jadi pertama kali itu cuman Lampung sama Palembang gitu ya, Kak? Ya benar. Soalnya di tahun berikutnya kayaknya sepertinya ada penambahan kayak Bengkulu, Jambi, Iya, gitu-gitu ya. Oh, seperti itu. Kan tadi kita udah tahu tuh sejarahnya, tapi tujuannya gimana sih, Kak? Kenapa harus ada Imatelki di Lampung? Kenapa itu? Kan kita udah ada HMJ. Mungkin kalau ada Imatelki di Lampung itu tujuannya itu untuk komunikasi antar analis se-Indonesia sih, untuk wadah se-Indonesia untuk berkomunikasi, saling membantu kan. Agar lebih memudahkan ya. Nah bisa. Nih, Kak, kita kan udah tahu nih, Kakak juga pernah jadi pengurus Imatelki. Apa sih, Kak, kelebihan menjadi pengurus Imatelki? Kenapa harus pengurus Imatelki? Kenapa nggak yang lainnya aja gitu? Biar teman-teman yang lain yang belum jadi pengurus Imatelki pada tertarik nih sama Imatelki, khususnya Imatelki Lampung. Kalau gua dulu sih Imatelki itu ya jalan-jalan cuy. Oke, kalau Imatelki itu nggak di kampus aja loh, nggak di Lampung aja, jadi kita bisa keluar, bisa ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Ya alhamdulillah sih gara-gara ikut Imatelki pergi kemana-mana. Tapi dari situ banyak relasi dong, Kak. Iya dong, sih. pastinya. Pasti dong. Ya. Terus nih, Kak, kan jadi pengurus Imatelki selain bisa jalan-jalan pasti relasi. Terus relasi untuk ke Patelkinya ada nggak sih, Kak? Kita kan sebagai Imatelki kan cuman sebagai mahasiswa. Untuk ke profesi sama Patelkinya ada nggak sih kaitannya antara Imatelki dan Patelki? Kalau kaitannya bisa dibilang Imatelki itu, kalau saya pernah bicara sama Kak Bian, itu wadahnya untuk regenerasi Patelki kalau kata Kak Bian. Jadi Patelki itu nggak bakal jauh-jauh lah ngambil dari pengurusnya itu, ya dari Imatelki ini. Nah. Buat teman-teman tuh, jadi Imatelki ada nilai lebihnya. Buat teman-teman yang mau aktif organisasi, bukan hanya jadi mahasiswa, tapi nanti selebihnya setelah lulus boleh ikut Imatelki biar bisa belajar, kemudian dilanjutkan ke Patelki. Benar kan, Kak? Benar sekali. Benar banget. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih Kak profesi ATLM untuk negara, terutama negara kita nih, Indonesia? Kalau bilang seberapa penting, sama pentingnya sih. Gua nggak bisa bilang, oh Patelki ini paling penting coy, bidan paling penting, dokter. Ya memang semuanya penting, saling sinergi lah ya kan. Tapi emang kalau ATLM itu kan diagnosa, jadi memang dia tuh nggak kelihatan sih kalau di masyarakat. Jadi ATLM ini sebenarnya kurang ya kedengarannya, namanya itu terutama sama orang-orang tua yang di kampung-kampung itu. Ya, kalau kembali ke pertanyaannya tadi, berapa penting? Sama pentingnya sih kalau untuk Indonesia, tapi ada kurangnya di branding nama ATLM itu. Malah kadang kalau kita pakai jas lab dikiranya dokter ya, Kak. Itu lebih keren sih sebenarnya. Selanjutnya nih, Kak, kedudukan ATLM itu kalau misalkan kita udah kerja sama belum kerja itu gimana sih? Kalau kita sekarang kan di kampus kayak sendiri-sendiri, belajar sendiri, praktek sendiri. Ketika kita masuk dunia kerja, apakah sendiri-sendiri atau bergabung gitu, Kak, kerjanya? Oh, kalau di labnya sih memang kerja sama tim sih, memang harus bisa individual, bisa tim. Kalau saat ngambil darah kita kan individual, nggak mungkin ngambil darah. Tapi bisa jadi juga ngambil darah pakai tim. Jadi kalau kayak anak kecil kan, ada yang megangin, nah bisa juga kolaborasi teman gitu kan. Oh, jadi antara individu dan tim tetap kolaborasi gitu ya. Kadang dibutuhkan sendiri, kadang bisa dibutuhkan kolaborasi. Yang pasti tugas mulianya kita melayani masyarakat dengan setulus hati, begitu kan, Kak?
Iya dong. Iya Dengan dong. Tulus hati nggak nih? Tulus Dengan hati. tulus hati nggak nih? Iya, tapi dibayar juga. Tulus hati tapi tetap ada kompensasinya. Iya. Apa kedudukan ATLM kalau bekerja di suatu perusahaan BUMN? BUMN. Ya. Yang kalau gue yang tahu sih Kimia Farma BUMN kan. Ya. Ada temen Kimia gue di Farma. Kimia Farma. Ya sama aja sih kedudukannya, diagnosa penyakit itulah kan, namanya ATLM. Kerja di laboratorium. Kalau kita ke BPJS, kantor BPJS, boleh nggak dari tenaga ATLM? Nah, kalau soal kerjanya kita mau kemana itu tergantung saat kualifikasinya sih. Saat kayak BPJS itu memang ada sih teman yang masuk BPJS. Dia tuh memang di saat pendaftaran BPJS D3 semua jurusan, S1 semua jurusan. Nah, itu bisa kita ambil. Tapi kalau yang kayak spesifik kan kita nggak bisa ambil. Mungkin yang kalau mau kerja ke lain bidang itu kita cari yang umum-umum gitu. Tuh teman-teman, kalau ATLM juga nggak harus bekerja di rumah sakit, tapi di BUMN juga bisa. Kalau misalnya mereka juga membutuhkan ya. Benar. Jadi bukan patokannya kita kerjanya di rumah sakit. Jadi wawasan kita bisa luas, kita bisa berwirausaha juga. Ya. Yang penting tujuan kita hidup di dunia ini ya tentunya bermanfaat untuk semua orang. Ya, Sebenarnya benar gitu banget. sih. Oh ya Kak, next nih Kak pertanyaan. Jadi kalau ATLM ini kan bukan sebuah S1 gitu ya, bukan sebuah sarjana yang biasa, tapi dia biasanya dari diploma. Diploma ini ada diploma 3 dan diploma 4. Kira-kira untuk peluang di diploma 3 dan diploma 4 itu seperti apa sih Kak? Apakah di rumah sakit itu banyak membutuhkan diploma 3 atau hanya diploma 4? Bisa nggak Kak kasih penjelasan? Karena sepertinya teman-teman di luar masih bingung antara D3 dan D4 itu seperti apa, kemudian kualifikasinya seperti apa gitu Kak. Rata-rata sih kalau yang bukaan rumah sakit tuh, kalau yang swasta ya, kecuali kalau PNS kan memang dia spesifik. Iya. Harus D3, harus D4. Kalau PNS kan gitu. Iya. Kalau rumah sakit swasta atau yang pekerjaan umum itu D3 atau minimal D3 analis kesehatan. Nah, berarti kan D4 bisa masuk juga. Iya. Tapi kalau yang kelebihan D4 itu cuma itu, misalkan dia spesifik khusus D4 analis kesehatan gitu. Kalau D3 biasanya minimal D3 kesehatan. Berarti D4 bisa masuk. Tapi kalau yang D4 bisa cuma D4 doang gitu. Oh iya. Tapi kan kalau misalnya kita belajar tuh di kuliah antara D3 dengan D4, yang pastinya D4 itu banyak sih mata kuliah yang lebih banyak daripada D3. Itu ngaruhin nggak pas kerja nanti Kak? Misalnya D4 itu lebih berpengalaman dalam soal saat kuliah gitu. Iya. Ini ya pengalaman di kantor sendiri ya. D3 sampai D4 nggak ada pembedaan sih kalau udah kerja. Sampling sama. Nggak ada istilahnya kalau baru lulus ya, fresh graduate ya. Itu nggak ada istimewanya sih. Iya. Memang yang paling pengaruh itu senioritas sih, pengalaman kerja. Siapa yang lebih jam terbang gitu ya. Jadi siapa yang lebih jam terbangnya tinggi, itulah yang bisa istilahnya jadi pemimpinnya gitu. Walaupun dia D4, tapi kalau secara struktural sih memang pangkatnya itu pakai D4 kan. Tapi kalau secara di lapangan, istilahnya ilmunya yang lebih berpengalaman kan yang lebih jam terbangnya lebih. Oke, berarti jam terbang itu menentukan sebagaimana kita expert atau tidak expertnya gitu ya Kak. Semakin lama jam terbang, semakin sering kita mengalami cobaan-cobaan, semakin sering ngambil sampel, mungkin expertnya juga akan lebih tinggi gitu ya Kak ya, dibanding dengan yang fresh graduate seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang udah Kakak rasakan sebagai ATLM? Itu baik kesan yang enak maupun kesan yang nggak enak nih sama Kakak jadi ATLM sampai sekarang. Kalau kesan enaknya sih, enak sih kerja di lab itu. Kita kan nggak banyak bertemu pasien, cuman kalau pas ngambil darah aja sih ketemunya, nggak instan juga, nggak lama gitu kan. Kalau lab-lab yang beneran itu malah kita itu cuma di lab aja gitu loh, nggak ngambil darah itu udah diambilin, jadi kita cuma ngerjain sampel ya, itu sih enaknya. Nah, jadi kan sekarang ini pandemi nih Kak. Jadi beda nggak sih antara kerjaan Kakak sebelum pandemi sama setelah pandemi COVID-19 ini? Ya, perbedaannya cuman dia ada COVID-nya ini kan. COVID kan penyakit yang belum diketahui ini, kita lebih waspada karena belum jelas kan COVID ini. Jadi setiap ketemu pasien COVID kita harus pakai label APD level 3 yang pakai hazmat itu. Pasti keringetan lah istilahnya kalau kayak hazmat. Ya itu selesai pakai hazmat mandi. Pokoknya itu aja bedanya.
jadi lebih waspada sih sebenarnya. Tapi bagus sih ada COVID ini, jadi kita lebih waspada. Dulunya pakai masker agak ogah-ogahan. Jadi sekarang ini lebih mementingkan keselamatan ya. Nah, ya benar-benar. Jadi lebih waspada. aware juga sama Iya. diri sendiri, jadi lebih prihatin, jadi lebih bersih, malah bagus sebenarnya. benar. Ada poin positifnya. Ya. Tentu walaupun pandemi yang kita ambil adalah poin positifnya. Semoga teman-teman di sana juga ambil poin positif dari pandemi ya. Oke, next question. Tolong sih Kak kasih pesan buat kami sebagai pengurus Imatelki di era pandemi ini seperti apa? Kasih pesan-pesan sama Kakak biar kami tetap semangat di era pandemi dalam menghadapi proker-proker. Untuk Imatelki. Untuk Imatelki ya. Ya paling terus semangat aja sih walaupun pandemi tidak pernah berkumpulnya jarang, lebih jarang berkumpul. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menjalankan organisasi ini. Jangan pantang menyerah, udah gitu aja sih. Udah ya. Selamatan nomor 1 Kak ya. Nah itu, walaupun yang ngomong itu Cok. Oh iya. Boleh. Walaupun kita bukan kerja di laboratorium, tapi kita sebagai mahasiswa tetap mementingkan keselamatan. Nah itu pastinya. bagus, itu yang gue cari tuh. Oke, mungkin sekian dulu nih tanya jawab kita sama Kak Andi. Tunggu di podcast selanjutnya ya. Bye. Bye. Thank you Kak. Mantap.